Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal ngobrolin salah satu bagian paling penting nih di siklus akuntansi, yaitu proses tutup buku. Ini adalah momen di mana kita melihat lagi semua yang terjadi dalam satu periode dan siap-siap untuk periode berikutnya. Pernah kepikiran nggak sih, setelah setahun penuh dengan ribuan transaksi, gimana caranya sebuah perusahaan bisa mulai lagi tahun baru dengan lembaran bersih? Gimana mereka tahu tahun lalu itu sebetulnya sukses atau enggak? Nah, disinilah proses penutupan ini berperan. Coba bayangin deh, ini tuh kayak pertandingan olahraga. Nggak peduli segede apa permainannya, dari warung kecil di pasar sampai distributor raksasa, pada akhirnya skornya harus dihitung. Kita perlu tahu berapa poin yang kita cetak dan berapa yang kebobolan. Buat nentuin kita ini menang atau kalah. Oke, sekarang kita bedah ya. Bagian pertama ini soal kenapanya. Kenapa sih papan skor keuangan ini harus diriset setiap tahun? Nah, ini intinya. Biar kita bisa ngukur untung rugi secara akurat, kita nggak bisa dong nyampur adukin pendapatan dan pengeluaran dari tahun 2023 dengan tahun 2024. Proses tutup buku ini tuh kayak bikin garis pemisah yang tebal dan jelas. Tanpa garis ini, mustahil buat ngitung pajak dengan benar, lapor ke investor, atau bahkan ngajuin pinjaman ke bank. Jadi gimana caranya akuntan ngeriset ini semua? Nah, mereka punya alat khusus buat ini, namanya jurnal penutup. Secara resmi, jurnal penutup itu ya serangkaian entry yang kita buat mindahin saldo dari akun-akun yang sifatnya sementara atau yang disebut akun nominal ke akun yang sifatnya permanen atau akun real. Gampangnya, kita kosongin akun-akun sementara, terus hasilnya kita pindahin ke akun yang bakal lanjut ke tahun depan. Nah, pertanyaan bagus. Ngertiin perbedaan ini tuh kuncinya biar paham semua prosesnya. Yuk kita lihat bedanya. Akun sementara atau akun nominal itu ya papan skor kita. Isinya semua akun pendapatan sama beban. Akun-akun ini kan cuma relevan buat satu periode aja. Jadi di akhir periode ya saldonya harus dibikin jadi nol. Nah, kalau akun permanen atau akun real itu isinya aset, utang, dan modal perusahaan. Ini kan harta perusahaan yang bakal terus ada di tahun berikutnya. Jadi saldonya nggak dinolin, tapi dibawa terus. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang kita masuk ke gimananya. Prosesnya mungkin kelihatan ribet, tapi sebenarnya cuma ada 4 langkah yang logis banget. Nah, keempat langkah ini, seperti yang bisa Anda bayangin, mereka kerja berurutan buat mindahin semua skor dari papan skor sementara tadi ke laporan permanen perusahaan. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, kita kumpulin semua akun pendapatan. Buat nutupnya, saldonya kita pindahin ke satu akun penampungan sementara, namanya ikhtisar laba rugi. Anggap aja kayak kita nuang semua pendapatan dari ember-ember kecil ke satu wadah raksasa. Nah, akun ikhtisar laba rugi ini fungsinya kayak ruang tunggu. Kenapa? Biar rapi. Jadi kita nggak langsung ngotorin akun modal yang super penting itu dengan puluhan entry. Kita kumpulin dulu semuanya di sini. Lanjut, kita lakuin hal yang sama persis buat semua akun beban. Kita pindahin semua saldonya ke akun ikhtisar laba atau rugi yang sama tadi. Nah sekarang, semua pendapatan dan semua beban selama setahun penuh udah ngumpul di satu tempat. Di dalam akun ikhtisar laba berugi inilah kita lihat skor akhirnya. Kalau total pendapatan lebih gede dari total beban, ya kita untung. Kalau sebaliknya, ya rugi. Nah hasil akhirnya inilah, mau itu untung atau rugi, yang kemudian kita pindahin buat nge-update modal pemilik. Kalau untung, modalnya nambah. Kalau rugi, ya modalnya berkurang. Langkah terakhir, kita beresin akun prive atau pengambilan pribadi si pemilik. Akun ini tuh buat nyatet uang atau aset yang diambil pemilik dari bisnis buat keperluan pribadinya dia. Saldo prive ini nggak masuk ke ikhtisar laba rugi ya, tapi langsung motong modal pemilik, soalnya ini kan bukan biaya buat ngejalanin bisnis. Nah, setelah 4 langkah tadi beres, semua akun sementara kita saldonya jadi nol, papan skornya udah di-reset, terus apa lagi? Hasil akhirnya, pembukuan yang bersih, yang siap buat periode baru. Tapi, sebelum benar-benar mulai, ada satu cek terakhir yang wajib kita lakuin buat mastiin semuanya balance. Namanya, neraca saldo setelah penutupan. Amalan ini penting banget. Pertama, isinya cuma akun-akun permanen aja. Aset, utang, modal. Soalnya kan yang sementara udah nol semua. Kedua, ini jadi bukti akhir kalau total debit udah sama dengan total kredit.
Dan yang paling penting, angka-angka di sinilah yang bakal jadi saldo awal buat hari pertama di tahun akuntansi yang baru. Sebelum kita tutup, ada satu teknik lagi nih, semacam pro tip dari para akuntan buat bikin kerjaan mereka di periode berikutnya jadi lebih gampang. Ini sifatnya pilihan ya, bukan kewajiban, tapi berguna banget. Namanya jurnal pembalik. Sesuai namanya, ini jurnal yang dibuat di tanggal 1 Januari buat membalik beberapa jurnal penyesuaian yang kita buat di 31 Desember. Tujuannya apa? Simple. Buat nyederhanain pencatatan transaksi tertentu di tahun yang baru. Kapan sih ini kepake banget? Coba bayangin, Anda udah nyatet beban gaji karyawan buat minggu terakhir Desember. Padahal bayarnya baru tanggal 5 Januari. Nah, dengan jurnal pembalik, pas Anda bayar gaji di Januari, Anda bisa nyatetnya kayak pembayaran biasa aja. Nggak perlu pusing-pusing ingat penyesuaian yang dibikin bulan lalu. Ini bener-bener ngurangin resiko salah catat. Jadi, ya begitulah perjalanannya. Dari ribuan transaksi yang rumit sepanjang tahun, lewat proses penutupan yang sistematis, akhirnya kita sampai di titik awal yang baru, yang bersih dan seimbang. Siap buat nulis cerita keuangan di tahun berikutnya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir. Proses riset tahunan ini kan lebih dari sekedar nyimbangin angka ya. Ini tuh momen buat refleksi strategis. Gimana caranya informasi kinerja tahun lalu yang baru aja kita tutup, untungnya, ruginya, trennya, dipakai buat ngambil keputusan yang lebih cerdas dan ngebentuk masa depan perusahaan. Nah, disitulah letak kekuatan akuntansi yang sebenarnya.